Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam new millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pelajarannya generasi new millennial, spesial untuk kalian semua kelas 3. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tak lupa melaksanakan dan mentaati standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya seperti biasanya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa beragama dan keyakinan masing-masing disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, jumpa ketemu lagi di semester genap. Sebelumnya Pak ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, untuk kalian, untuk keluarga kalian. Semoga di tahun baru 2022 ini semakin sukses dan kalian semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga kedepannya cita-cita kalian akan terwujud sesuai yang kalian inginkan. Oke, untuk itu yuk kita mulai pembelajarannya di semester genap ini. Kita akan belajar tentang presentasi atau membuat alat untuk presentasi. Tahu kan presentasi? Nah, presentasi itu seperti ini. Misalnya kalian diminta maju ke depan kelas, kemudian diminta memperkenalkan diri. Nah, kalian boleh mempergunakan alat, misalnya komputer, kemudian HP, dan ditampilkan. Ini loh, nama saya, alamat saya, kemudian cita-cita saya dengan menggunakan tampilan yang menarik. Itu ya. Nah, oke, sebelum kalian melanjutkan pembelajarannya, pastikan kalian sudah like, sudah subscribe, dan komen pada channel YouTube pada materi ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian lebih awal mendapatkan notifikasi tentang pelajaran di esok hari. Oh ya, dan semuanya, ingat hari ini kita akan belajar tentang materinya mengenal program yang dipergunakan untuk presentasi, untuk memperkenalkan diri, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain secara langsung namun dengan menggunakan alat. Yang kita pergunakan adalah program Microsoft PowerPoint. PowerPoint yang berguna untuk membantu kita memberikan atau menyampaikan presentasi kepada orang lain secara langsung. Oke ya, untuk itu yuk sama-sama kita menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Seperti yang baru disampaikan tadi, kita akan belajar tentang membuat PowerPoint, yaitu salah satu program di dalam Microsoft Word yang berfungsi untuk melakukan atau membantu kita menyampaikan pesan kepada orang lain secara langsung di hadapan kita dengan mempergunakan alat, sehingga nanti apa yang kita sampaikan akan lebih menarik. Contohnya tadi, ketika kita misalnya diminta menulis nama di papan tulis pada waktu kita perkenalan di depan kelas, kita tidak perlu menulis, cukup kita buat HP kita atau komputer kita buat presentasinya, kemudian nanti ditampilkan dalam bentuk di layar, yaitu menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, mudah-mudahan kalian jelas dan paham. Bukan hanya perkenalan saja, misalnya kalian ingin bercerita. Nah, ceritanya itu bisa kita buat, kita tulis, kemudian nanti dipaparkan atau disampaikan, ditampilkan di layar monitor, di layar HP, di layar LCD. Nanti kalau kamu di kelas ada layar LCD ya untuk kelas 3. Nah, itu bisa dipergunakan untuk PowerPoint. Nah, bagaimana cara kita membuat presentasi di Microsoft PowerPoint?
Coba kita siapkan dulu programnya. Kalau kemarin kalian buka dengan program Microsoft Word ya, caranya hampir sama. Oke ya, kita siapkan dulu program Microsoft PowerPoint-nya. Siapkan juga komputer atau HP kalian. Nah, untuk membuka program Microsoft PowerPoint, caranya sama dengan kita membuka Microsoft Word. Caranya kita bisa pertama lewat Start, kemudian dicari Microsoft PowerPoint. Kalau Word atau Microsoft Word diawali dengan huruf W, tapi kalau Microsoft PowerPoint diawali dengan huruf P. Contohnya adalah ini. Ikonnya ini ya, ini boleh, ini boleh. Tinggal diklik aja. Nah, kemudian kalau sudah, pilih blank presentasi. Nah, seperti ini tampilan Microsoft PowerPoint. Ada klik to add title, ada klik to add subtitle. Tampilannya seperti ini. Oke, itu untuk membahas tampilan, perintah-perintahnya sambil berjalan kita pelajari pelan-pelan. Tadi cara membuka yang pertama ya. Sekarang untuk menutupnya sama, bisa lewat close. Kemudian cara membuka yang kedua, arahkan pointernya ke program Microsoft PowerPoint. Klik kanan, kemudian pilih open. Sama, pilih blank presentasi. Itu cara yang kedua. Kita tutup lagi. Kemudian cara yang ketiga, double klik icon program. Klik kiri 2 kali. Nah, ini sudah terbuka. Tinggal pilih blank dokumen. Nah, inilah tampilan Microsoft PowerPoint. Yang pertama ada klik to add title. Apa itu klik to add title? Klik to add title adalah fungsinya kalau kita ingin memberi judul pada presentasi. Nah, untuk itu kita coba dulu ya. Nanti kita bahas apa klik to add title, apa itu klik to add subtitle. Kita coba buat dulu presentasinya, isi presentasinya. Misalnya gini, kecilkan dulu boleh. Nah, ini ada ini ya, ada seperti gambar kemarin. Kamu kan pernah di Microsoft Word membuat gambar, ada kecil-kecil ini seperti file handle ini untuk mengatur. Nah, misalnya kita perkenalkan tentang biodata diri. Biodata diri. Nah, misalnya apa aja biodata diri? Di sini boleh. Yang pertama, di posisinya di tengah ya. Boleh kamu pindah ke tepi dengan mengklik justify boleh, pilih like left boleh. Misalnya namanya siapa? Misalnya Anjas Kusuma misalnya. Kelas berapa? Misal kelas 3. Kelas 3. Kemudian alamatnya mana? Misalnya alamat Wage Asri misalnya. Kemudian lagi hobi. Apa hobinya? Misalnya membaca buku. Nah, ini nanti kita buat tulisan seperti ini, kita buat bentuk presentasi. Kita tampilkan, membuatnya dulu seperti ini. Kemudian nanti kita bisa tampilkan dengan tampilan yang cukup menarik. Bagaimana caranya? Kalian bisa pindah ke sini, ke bawah ada slideshow, kita klik slideshow. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana untuk keluar? Tinggal escape saja. Dari sini boleh, atau untuk keluar tinggal escape. Apa escape? Tombol paling kiri namanya adalah tertulis ESC, tinggal ditekan aja. Nah, atau boleh kamu lewat melalui slideshow, pilih from beginning. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kalau kamu sudah belajar lebih jauh, nanti kita bisa buat yang bergerak. Misalnya contoh aja ya, nanti kita pelajari, kita pelan-pelan dulu. Ini kemudian misalnya kita buat animasi. Nah, misalnya gini. Nah, coba kita tampilkan dalam tampilan PowerPoint seperti tadi, atau tampilan slideshow. Jadi di dalam PowerPoint, kalau di Microsoft Word kemarin tampilan atau lembar kerjanya namanya dokumen, tapi kalau di presentasi atau di Microsoft PowerPoint, lembar kerjanya disebut dengan slide, tulisannya slide.
Jadi apa nama lembar kerjanya di Microsoft PowerPoint? Ya betul, slide. Nah coba kita tampilkan dalam bentuk slide ya. Caranya boleh dari sini boleh. Nah biodata diri, kemudian coba tekan tombol spasi. Nah seperti ini. Nah oke ya. Itu adalah contoh membuat presentasi. Yang penting kamu belajar hari ini dulu adalah cara membuka dulu. Seperti tadi membuka, kemudian menutup, kemudian membuat presentasi di lembar kerja atau di slide presentasi. Oke ya? Oke, silakan kalian boleh berlatih dan boleh mencoba. Nah seperti tadi itu ya, untuk bagaimana kita membuat contoh presentasi sederhana aja karena kita masih awal pertemuan pertama, ya sederhana saja dulu, nggak usah buat warna, nggak usah gerakannya yang susah-susah, nggak usah. Kita mulai dari awal, oke ya. Mudah-mudahan kalian tidak kesulitan. Kalau kesulitan seperti biasa, boleh kalian bertanya lewat WA Group. Oke ya, untuk itu apa tugas yang harus kamu kerjakan? Yuk kita sama-sama kembali ke ruang utama. Oke, nah semuanya tadi ya, awal kita mengikuti atau awal kalian belajar tentang menggunakan program Microsoft PowerPoint. Kalau yang kemarin kalian menggunakan Microsoft mengolah kata, perintah bertanya tidak berbeda jauh, namun tampilannya akan lebih menarik. Ya, untuk tugas hari ini kalian coba buat satu presentasi yang isinya adalah nama kamu, kemudian kelas, nomor absen, kemudian tambahkan tempat tanggal lahir, boleh cita-cita dan hobi. Nah, itu saja. Kemudian hasilnya nanti kamu foto. Boleh kamu screenshot, boleh kamu foto, boleh kirim ke menu tugas. Ingat ya, nggak usah disimpan dulu, tapi hasilnya kamu foto, boleh di screenshot, kemudian kirim ke menu tugas dalam bentuk file foto. Udah jelas ya? Kalau kurang jelas silakan kalian boleh bertanya lewat via grup atau melalui deskripsi channel YouTube di bawah ini. Oke ya? Mudah-mudahan jelas. Selamat belajar untuk kalian semua. Pastikan sebelum mulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, terapkan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.